Kalau ini udah dilakuin, langsung masuk ke tahap yang keempat. Jadi, jadwalin deh waktu tembak. Dijamin 100% tuh cewek mau. Oke, aku bilang, pantas ini disebut strategi anak domba. Jadi cewek-cewek di sini udah jadian. Dulu Regen kayak gini gak? Ngelakuin STMT kayaknya. Regen begini ya? Tuh, Regen luar biasa ya. Jadi, saudara, yang namanya strategi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk kita mencapai tujuan kita. Kalau untuk meluluhkan cewek, butuh strategi. Mau dapat pacar, butuh strategi. Kalau di dalam dunia bisnis, itu butuh juga strategi. Saya dulu tuh kuliah tuh belajar ya, untuk menganalisis pasar. Itu saya pelajaran yang paling sebel. Makro, mikro, aduh bagi kita apa sih ini pelajaran. Tapi itulah strategi yang dibutuhkan untuk kita melakukan usaha, memperluas bisnis kita. Itu membutuhkan sebuah strategi. Untuk kita meluluhkan orang-orang yang kita sayangi, kita tahu strategi seperti apa. Untuk suatu negara bisa berperang dengan baik, bisa mempertahankan stabilitasnya, butuh strategi. Saudara, setiap kita di dalam melakukan apapun ada strateginya. Dan celakanya, iblis adalah sosok yang jitu sekali di dalam membuat strategi. Saudara sadar nggak sih bahwa kita ini seringkali termakan oleh strateginya iblis. Iblis itu benci banget sama orang yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, sungguh-sungguh rindu dibentuk Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Iblis benci luar biasa. Dan dia nggak akan tinggal diam. Dia akan melakukan berbagai strategi yang menjatuhkan kita, menghancurkan kita tanpa kita sadar. Salah satu strateginya yang paling oke banget itu adalah konflik, luka, kebencian. Iblis hobi banget pakai namanya strategi ini. Saudara, kalau misalnya ya dipikir-pikir, sebuah negara kecil, kemudian pengen harus melawan sebuah negara yang begitu besar, perlengkapan senjatanya oke banget, semuanya tuh udah lebih banget daripada si negara kecil ini. Itu kalau kita pikir-pikir, gak mungkin ini bisa ngalahin. Tapi inilah seorang pemimpin yang tahu dengan jelas waktu dia punya strategi yang tepat. Dia tahu seni di dalam berperang. Jadi seni dalam berperang itu menarik sekali saudara kalau kita pelajari ya. Kita nggak perlu harus maju, kita nggak perlu susah-susah harus melawan, kita berperang mati-matian sampai berdarah-darah. Oh, nggak perlu. Seorang pemimpin yang tahu seninya itu dia bisa mengutus orang kepercayaan masuk di sana, membuat satu praktik adu domba, sehingga para pemimpin di negara yang kuat ini akan salah paham, mereka saling bertengkar satu sama lain, memperebutkan kekuasaan, kayak mempertahankan ego, kayak apapun, pokoknya diadu domba sedemikian rupa, sampai negara yang besar ini akhirnya jatuh dengan sendirinya. Saudara sadar nggak bahwa iblis pun melakukan hal itu sama kita? Dia tahu Tuhan bukan tandingan dia, tapi dia tahu strategi bagaimana menjatuhkan setiap kita. Ketika kita punya konflik, ketika kita punya luka, kita akan jatuh dengan sendirinya, kita akan hancur dengan sendirinya. Dan itulah yang iblis cari. Terus kalian, saya ingat sekali, di sebuah gereja ada seorang encim, umurnya sekitar 60 tahunan. Encim ini tuh encim yang sungguh-sungguh sangat cinta Tuhan. Jadi kebayangkan, umur 60 tahun, dia masih ikut semua persekutuan di gereja. Semua persekutuan kecuali pria dan hamba Tuhan tentunya ya. Jadi semua persekutuan dia ikut, dan dia tuh punya posisi yang bagus banget, yang di depan sebelah kiri dia nggak mau pindah. Jadi itu tempat favorit dia. Orang udah tahu disitulah dia akan duduk. Ya. Jadi setiap persekutuan di gereja ini tuh biasa suka ada yang doa Bapa kami, yang Bapa kami di surga dikuduskan aja, sudah doa tuh diikuti dengan ini. Ada satu hal yang menarik dari sistem ini. Jadi kalau misalnya doa Bapa kami dibacakan itu, biasanya kan pemimpinnya akan mari kita bersama-sama mengatakan Bapa kami yang di surga, semuanya ikutan ya, berbarengan. Encim ini tuh saking semangatnya, saking cinta Tuhan,
dia tuh selalu mengucapkan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu itu di depan. Jadi kebayang, sebelum jemaat semua sama pemimpinnya itu ngomong Bapa kami di surga, dia sudah Bapa kami yang di surga. Nanti baru belakangan jemaat Bapa kami yang di surga, terus langsung dikuduskan namamu. Nanti baru nanti kudus. Jadi dia selalu memimpin di awal. Dia selalu bacain keras sekali dan lantang, selalu setiap saat begitu. Tapi herannya, ada satu keunikan ketika bait itu berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Biasa tuh dia diam. Jadi jemaat udah ngomong, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Langsung seizin itu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan baru. Jemaat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kebayang ya? Selalu setiap saat seperti itu. Sampai akhirnya ditanya sama hamba Tuhan setempat, Jim, sini dong, mau ngobrol-ngobrol nih. Oh iya Tuhan tahu, ada apa Tuhan tahu? Jim ini luar biasa sekali ya. Masa Tuhan tahu? Iya, 60 tahun, hebat, masih ikut semua persekutuan, masih hafal doa Bapa kami, masih ikut segala macam. Oh iya betul, kita harus mencintai Tuhan, mengikut Tuhan sampai kita meninggal nanti. Amin Jim, amin. Jim, ngomong-ngomong ya, penasaran nih, sebenarnya Jim hafal nggak sih doa Bapa kami? Wah, keterlaluan Tuhan tahu, hafal dong. Langsung dia baca, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Dan sampailah di bagian, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dia diam. Di situ dia menangis. Dan dia berkata, gak bisa. Gak bisa. Terlalu menyakitkan. Terlalu menyakitkan suami saya yang memperlakukan saya selama ini. Dia berbuat banyak sekali hal-hal yang melukai saya. Banyak sekali hal-hal yang mendukakan hati saya. Sampai saya merasa, saya bukan manusia. Saya bukan istrinya. Saya bukan lagi orang yang sungguh-sungguh tahu apa arti cinta. Gak bisa Tuhan tahu. Terus kalian tanpa membenarkan perilaku si Jim itu, di satu sisi saya menghargai. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengampuni, dan dia tidak munafik. Dia berani mengikrarkan di depan semua bahwa bagian itu memang tidak bisa dia bacakan, belum bisa dia lakukan. Tapi bagaimana dengan setiap kita? Rasanya gereja Kristus pun mengucapkan doa Bapa kami setiap hari Minggu ya. Dan saya rasa mungkin teman-teman di sini pun berkata dengan begitu lantang, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, karena kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau saya boleh tanya dengan jujur, betulkah setiap kita di sini sudah mengampuni setiap orang yang melukai kita? Betulkah setiap kita di tempat ini sudah mengampuni papa mama yang mungkin tidak pernah hadir dalam hidup kita, yang mungkin selalu membandingkan kita dengan saudara kita, yang mungkin selalu mencela kita, menuntut kita tanpa pernah memberikan pujian penghargaan kepada kita? Betulkah kita di sini menghargai pasangan kita, mengampuni pasangan kita di dalam segala kelemahannya? Betulkah setiap kita di tempat ini mengampuni orang-orang terdekat kita yang pernah melukai kita begitu dalam? Atau jangan-jangan kita tidak pernah memikirkan itu? Kita merasa hidup kita berjalan begitu oke, kita tetap bekerja, tetap kuliah dengan baik, sekolah dengan baik, kita melayani, semuanya oke. Sejauh apakah kita sadar? Sejauh apakah kita betul-betul berkata, Tuhan, ini aku? Terus kalian berbicara tentang konflik, berbicara tentang luka, rasanya nggak ada deh orang yang nggak pernah mengalami. Mau hamba Tuhan kek, mau dia orang yang luar biasa pandai, mau dia orang yang kaya luar biasa, berkekurangan, siapapun, cowok cewek, semua pasti mengalami. Dan saya pun mengalaminya. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang terbesar pun mengalami itu.
Dan Yusuf pun mengalami apa yang namanya luka, apa yang namanya sakit hati. Kalau ditanya, tahu gak sih cerita Yusuf? Wah, saya yakin gak mungkin gak ada yang tahu Yusuf kecuali jarang ke gereja yang sekolah minggunya bolong-bolong. Tapi kalau sekolah minggunya rajin, pasti ini cerita yang sangat amat sering diulang berkali-kali. Yusuf yang kita tahu anak orang kaya, dia tuh disayangnya luar biasa. Jadi saudara, saya pengen kita coba membayangkan Yusuf dengan lebih jelas lagi ya, kira-kira apa sih yang dia alami, kira-kira bagaimana sih luka yang dia terima dari perlakuan saudara-saudara dia. Saya pernah bayangkan bahwa Yakub ini mengejar istrinya itu berapa tahun? Berapa? 14 tahun. Saudara yang cowok-cowok ya, kalau ngejar pasangan 14 tahun, kebayang nggak begitu dapat? Aduh Tuhan, aku bersyukur luar biasa. Dan aduh, itu menjadi sesuatu yang berharganya tuh nggak ketulungan. Benar nggak? Kita yang ngejar bertahun-tahun, kayaknya 14 tahun buat Yakub tuh kayak 14 bulan kali. Dia kerja lagi, 14 tahun baru dapat istrinya. Udah dapat nih, udah married ya. Wah, happily ever after, gitu ya biasa. Oh enggak, ternyata mereka sulit punya anak. Waduh, udah mah susah dapat, anak pun susah. Akhirnya mereka menanti, doa, sampai mereka di usia lanjut, baru dapat Yusuf. Kebayang, Yusuf ini anak tersayang dari wanita yang paling dia sayang. Yusuf ini anak tercinta dari wanita yang begitu dicintainya. Jadi gak akan main-main Yakub memperlakukan Yusuf. Dia begitu sayang, dia begitu memperhatikan, dia mengutamakan Yusuf. Ketika koko-kokonya pergi menggembalakan kambing domba, Yusuf gak ikut. Di rumah santai-santai, nontonlah, makanlah, pakai jubah yang begitu mewah. Bayangnya hidupnya udah kayak raja, betul-betul. Dia udah enak sekali hidupnya. Sampai hal ini melukai hati para kokonya. Saudara sekalian, kebayang gak bahwa Yusuf ini menerima perlakuan yang buruk dari koko-kokonya? Kalau kita nih ya di sini dapat perlakuan buruk dari orang lain di luar lingkungan terdekat kita mungkin masih bisa tolerir. Kita masih bilang, ya udahlah, nggak peduli gue, toh dia nggak ada kaitan sama hidup gue. Tapi kalau kita diperlakukan dengan buruk oleh orang tua kita, diperlakukan dengan buruk oleh saudara kita, koko kita, cici kita, adik kita, diperlakukan buruk oleh pasangan kita, mantan kita, hamba Tuhan, rekan pelayanan, sahabat terdekat kita, bukankah itu menyakitkan luar biasa? Bukankah kita tidak akan pernah bisa oke-oke aja? Saudara sekalian, ketika itu sekejap 180 derajat kehidupan Yusuf berubah. Dari tadinya seorang raja, dia menjadi seorang budak. Saya bisa bayangkan bagaimana waktu itu dengan begitu tega. Kokonya ini pengen bunuh dia. Saking bencinya sampai pengen dibunuh. Saudara kebayang kalau anggota keluarga saudara pengen bunuh saudara saking bencinya. Tapi waktu itu untung aja ada satu yang ngebela. Udahlah, jangan dibunuh, dijual aja lebih nguntungin. Oh saudara, jangan pikir dijual itu lebih menguntungkan. Kita kemarin belajar apa artinya budak. Kalau perlu kita lihat lagi, kemarin seperti apa sih budak tuh benar-benar saking gak berharganya. Sampai pakaian pun gak punya, nama pun gak punya, semuanya dia adalah milik sang tuan. Kebayang ya, Yusuf, dia diperlakukan seperti dijual ke pasar budak. Dia pergi dibawa ke Mesir, itu bahasanya dia gak ngerti sama sekali. Dia sendirian di sana, gak pernah tahu kerja tuh kayak apa. Tadinya bos, sekarang kita harus jadi budak, apa gak nangis. Kita Sweet 17 ngerayain luar biasa. Dia ngerayain di pasar budak, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya. Kalau saudara mengalami apa yang dialami oleh Yusuf, saudara bisa kamu mengampuni. Saudara bisa kamu berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Saudara, kalau kita mengalami seperti ini, kira-kira apa yang kita rasakan, yang kita teriakan?
Saudara, tapi hal itu dijalani oleh Yusuf hari demi hari. Di Mesir dia terus bekerja, dan lumayan karirnya tuh nanjak. Karirnya nanjak, dia makin lama makin dipercaya. Dia boleh menjadi asisten rumah tangga dari si Potifar. Lumayan lah, meskipun dia budak, tapi dia punya pekerjaan yang oke. Dia dipercaya, dan itu gak berlangsung lama. Gak tahu kenapa itu si Tante Poti yang genit itu suka lagi sama si Yusuf. Di antara semua budak, Yusuf yang dilihat, wih, ganteng, wih, pengen sama Yusuf. Saudara, tapi waktu itu Yusuf bilang enggak. Saya sungguh-sungguh cinta Tuhan, dan saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Saudara, ketika itu, apakah dia mendapatkan sesuatu yang baik karena dia mengasihi Tuhan? Apakah setelah luka yang dia terima, Tuhan membela dia? Saudara, kebayang ya? Jadi udah dia ngalamin itu, dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia dijebloskan dalam penjara. Dia difitnah. Saudara, berapa tahun sih Yusuf di penjara? Berapa? Ada yang tahu Yusuf di penjara berapa tahun? Setahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Berapa? 14 tahun. Saudara, 14 tahun di penjara, oke. Aku bayangin ya, di tahun-tahun pertama mungkin Yusuf masih bisa nyanyi semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Allah sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia masih bisa memuji itu. Bayangkan ya, setahun berlalu, gak ada perubahan. 2 tahun berlalu, gak ada perubahan. Oke. Terus berlalu, dan aku pikir dia mungkin udah ganti pujiannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke Tuhan, aku mau tetap cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti, aku mau cinta Yesus. Oke, tahun demi tahun berjalan. Ada perubahankah? Gak ada. 14 tahun, gak main-main. Untung aja dia di tahun ke-14 gak nyanyi. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Saya bisa bayangkan ya, saya pernah ikut pelayanan penjara. Ketika itu saya menemui seorang yang di penjara lebih dari 10 tahun. Waktu itu dia bilang, saya gak punya masa depan. Inilah rumahku, inilah hidupku. Di sel yang 3x3, disinilah. Saudara, saya baru tahu, ternyata secara psikologi, orang yang sudah di penjara lebih dari 10 tahun, itu tidak akan pernah tahu apa artinya kebebasan. Jadi bagi dia, ya inilah hidup dia di sel itu. Dia gak akan pernah merasakan, wah saya masih punya harapan. Enggak. Orang yang sudah di penjara sekian lama, itulah yang menjadi pola pikirnya. Saudara bisa bayangkan Yusuf yang di penjara 14 tahun. Boro-boro dia pernah berpikir bahwa dia akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Saudara sekalian, menurut saudara, kira-kira apa sih perasaan Yusuf saat itu? Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara sekarang bilang, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Saya nggak tahu betapa menyakitkannya saya, betapa terlukanya saya. Oh saudara, betul. Saya rasa hampir setiap kita nggak tahu pergumulan kalian. Tapi saudara, bukankah kita bisa berkata bahwa Tuhan tahu dengan jelas? Tuhan tahu apa yang saudara alami. Tuhan tahu siapa yang menyakiti saudara begitu dalam. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup saudara hari demi hari. Luka demi luka yang saudara terima. Tuhan tahu. Saudara bukan cuma tahu. Tuhan kita pun Tuhan yang turut merasakan. Saudara, apa sih yang Tuhan Yesus gak pernah rasain? Penganiayaan, hinaan, ditinggalkan, dikhianati, semua Yesus pernah mengalaminya. Saudara, itu gak main-main. Saudara, bahkan waktu dia di kayu salib, waktu dia harus menanggung dosa setiap kita, saudara tahukah bahwa jeritan dia itu
itu ada cerita di mana pertama kali dia harus menyebut Bapa dengan kata Allah. Gak pernah seumur hidup dia berkata Allah. Tapi satu kali, karena menanggung dosa setiap kita, dia mengalami itu. Soalnya luka demi luka Tuhan alami. Luka demi luka yang kita timbulkan, Yesus tanggung. Saudara sekalian, lantas bagaimana dengan setiap kita? Saudara, apakah kita sadar bahwa Tuhan gak pengen hidup kita seperti ini? Tuhan gak pengen kita betul-betul hidup dengan kebencian, hidup dengan luka. Karena itu sangat-sangat menghancurkan. Saudara, kalau misalnya kita berpikir, kenapa sih Tuhan saya harus mengampuni? Memangnya kalau saya nggak mengampuni, nggak boleh. Saya bisa tetap layanan Tuhan sama Tuhan. Saya tetap bisa menjalani hidup saya dengan oke. Saudara sekalian, iblis itu tahu sekali strategi menghancurkan kita. Dan dia tahu bagaimana memperdaya setiap kita dengan mengatakan, it's okay Tuhan. Kita bisa berkata, udahlah nanti lama-lama juga lupa. Udahlah Tuhan, dia terlalu menyakitkan. Rugi kalau saya harus mengampuni dia. Ntar juga melakukan hal yang sama. Terus berulang kali menyakiti. Kalau iblis akan berkata, ngapain sih? Udah sih hidup seperti ini. Saudara sekalian, tapi buat Tuhan itu gak benar. Dia sangat sedih melihat saudara tidur di dalam kemarahan saudara, bangun di dalam kebencian saudara, dan berjalan di dalam luka-luka saudara, menghancurkan saudara perlahan-lahan. Saudara, jangan kita pikir itu sesuatu yang oke. Saudara, kalau sebuah luka yang tidak diobati, kita bisa bilang bahwa itu gak akan pernah baik-baik saja. Dia akan terus membusuk, dan mungkin lama-lama kaki kita harus diamputasi. Saudara sekalian, sebuah percobaan saya lakukan. Saudara-saudara pernah bayangin bahwa kalau ini diibaratkan seperti kebencian, ini diibaratkan seperti luka di dalam hidup kita. Saudara, apakah saudara bisa berkata bahwa Tuhan, aku terluka sama keluargaku, tapi ya udah gak apa-apa? Saudara, benarkah gak apa-apa? Saudara gak sadar bahwa hidup kita ini terdiri dari banyak aspek. Bukan cuma keluarga, tapi kita bisa bilang hidup kita ini kita bisa jalani ya dengan orang tua kita. Tuh, inilah sisi mungkin dimana kita terluka. Tetapi jangan lupa saudara, masih ada saudara-saudara kita, baik saudara kandung, baik saudara yang sepupu, saudara-saudara yang lain masih ada. Ada pasangan. Kemudian ada teman-teman, dan bahkan ada masa depan kita, di mana kita akan bekerja, kita akan membina keluarga. Saudara, menurut saudara ya, ini kertas serap, ini ada cairan. Menurut saudara, dia akan menyebar nggak sih lama-lama? Menyebar. Oke ya, kita bisa bilang dia akan menyebar. Saudara, kalau menurut saudara kita punya luka, kita punya kepahitan dengan keluarga aja, apakah itu akan berdampak ke seluruh aspek hidup kita? Iya nggak? Iya. Saya pernah mendengar kayak gini nggak? Kalau kita benci sama seseorang, kita akan menjadi sama seperti orang itu. Terus saya pernah punya satu pengalaman. Saya waktu itu kesal sekali, saya benci sama Bapak. Jadi waktu papi saya betul-betul sibuk dengan pekerjaannya, kalau saya panggil, dia tidak akan menoleh, dia tidak akan, kenapa? Enggak, dia begitu sibuk dan rasanya saya terlupakan. Terus sampai saya harus berteriak, Pak! Dia baru, apa? Terus saya begitu benci, begitu sebel luar biasa. Dan saya nggak sadar, saudara. Suatu hari saya nonton, dan mama saya panggil saya. Dan saya tahu yang terjadi. Apakah saya menoleh? Enggak. Saya diam, nggak sadar. Sampai mama teriak, baru saya, apa? Dan mama bilang, kenapa sih dipanggil nggak noleh? Langsung saya luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan, semakin kita benci, semakin kita menjadi sama seperti orang itu. Saudara, saya ajak kita sedikit
Coba merenungkan ya, karakter apa sih yang kita benci dari orang yang kita nggak suka? Pemarah kah? Suka mengkritik kita kah? Dia tidak mengasihi kita dengan tulus kah? Saudara coba ya kita review dan coba lihat diri saudara. Jangan-jangan saudara pun sama seperti itu. Kok Victor? Dulu benci dengan orang yang gombalin kan? Sampai sekarang jadi nggak gombal juga nggak ya Pak Yogi? Oh, oke. Terus kalian sadar gak sadar, suka nggak suka, ini adalah fakta. Saudara tahu hidup kita akan hancur luar biasa saat kita tidak sungguh-sungguh membereskan apa yang ada di dalam diri kita. Saudara, seorang anak muda menyadari hal ini. Seorang anak muda begitu membenci papanya sampai dia bisa berkata, oke Bu, gak bisa dilanjutkan, gak bisa. Dan inilah yang akhirnya dia lakukan.